Artinya begini Pak, andai kata peristiwa Juliana Marins terjadi kembali besok dan diulang dengan proses yang sama, apakah hasilnya akan tetap sama? Terkait dengan kejadian ini tentunya akan menjadi evaluasi dari semuanya. Kita mewakili negara pun tidak anti kritik. Tugas Basarnas pasti juga menjadi evaluasi, begitu juga Taman Nasional Gunung Rinjani Ya, pasti juga akan melaksanakan evaluasi. Dan salah satu yang sudah kita sampaikan bahwa dengan adanya kerjasama antara Badan SAR Nasional dengan Kementerian Kehutanan, mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar bagi pelaksana teknis unit pelaksana tugas di wilayah masing-masing. Contoh misalkan seperti ini, saya ada kerjasama atau misalkan MOU dengan Kementerian Pariwisata. Yang saya bilang tadi, kalau mengandalkan Badan SAR Nasional, tidak mungkin Badan SAR Nasional ini mampu mengcover seluruh wilayah tugas NKRI ini. Sehingga wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Pariwisata ini sebenarnya mereka sebenarnya sudah memiliki yang saya bilang potensi SAR untuk tindakan awal dari kondisi yang membahayakan manusia itu sendiri. Nah, kemudian terkait dengan Gunung Rinjani, tadi disampaikan apakah kalau terjadi Juliana berikutnya akan kondisinya sama? Saya rasa tidak. Selama ini sudah ada dari trek itu sebenarnya, tepian itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda itu. Mungkin ke depan perlu dipasang misalkan spotlight. Kita kepingin misalkan bahwa orang-orang yang berkegiatan ini dilengkapi dengan personal locator beacon. Sehingga kalau misalkan ada kedaruratan yang terjadi, sebenarnya kita punya alat untuk mendetek di mana beacon ini memberikan signal, dan itu udah pasti kita mampu untuk mendetek dengan cepat, misalkan seperti itu. Satu lagi Pak, terakhir Pak, mengenai satu nama Pak, Agam Rinjani. Ya. Ini nama yang belakangan keluar dan disebutkan tampil lebih gesit, lebih taktis, lebih berani dalam operasi SAR. Dan ia juga mendapatkan banyak simpatik Pak, termasuk netizen Brazil, bahkan yang sampai mengumpulkan donasi di Brazil. Apa pandangan Bapak mengenai ini? Saya ingin sampaikan bahwa Saudara Agam merupakan salah satu dari potensi SAR yang terlibat dalam SAR itu. Mungkin kebetulan karena Agam yang membroadcast, jadi akhirnya mendapatkan simpati. Tapi saya pastikan bahwa proses evakuasi tidak Agam pribadi. Terima kasih Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i, Kepala Basarnas, sudah berbincang bersama saya Abraham Silaban. Dan kami berharap Pak, jangan kendor untuk melakukan upaya penyelamatan Pak, upaya kemanusiaan Pak. Karena tentu ini tidak mudah Pak. Dalam tekanan tinggi, dalam suasana kritis, apalagi dengan media sosial lain sebagainya, publik bisa beropini lain sebagainya. Tentu ini menjadi tantangan tambahan ya Pak ya, untuk melakukan upaya penyelamatan kemanusiaan Pak. Upaya pun yang terbaik dilakukan Pak, udah sebaik-baiknya dilakukan, belum tentu kita bebas dari kritik Pak. Dan Bapak melihat tentu dan mendengar kritik itu ya Pak. Jadi Badan SAR Nasional sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah tidak anti kritik yang saya sampaikan. Kita akan terus melaksanakan tugas karena memang yang pertama itu misi kemanusiaan, dan atas dasar undang-undang Badan SAR Nasional diamanahkan untuk melaksanakan tugas itu. Jadi tantangan, hambatan itu sesuatu yang memang yang biasa kita hadapi di lapangan. Saya rasa itu. Makanya semangat kita, jangankan kita personal, kita memiliki semangat Afiknam Jagat Samagram. Kita kepingin alam semesta inilah yang selamat. Jadi mungkin itu. Luar biasa. Terima kasih Marsikal Madya Muhammad Syafi'i. Sama-sama Mas Abram. Kepala Basarnas sudah berbincang bersama kami.